Wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat survei atau angket di Microsoft Forms. Bisa juga kita gunakan untuk melakukan ulangan atau ujian tes online. Langkah pertama, kita akan mencari di sini login ke Microsoft 365. Dan Bapak Ibu memilih yang tulisannya Forms. Nah, ada dua pilihan ini Bapak Ibu. Ada yang new form dan ada yang new quiz. Kalau yang new form ini peruntukannya namanya angket atau survei, tentu kita tidak menentukan standar nilai di sini. Jadi betul-betul penilaiannya dari segi kualitas. Bagi kita sebagai guru, tentu kita bisa melakukan angket atau survei terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Sedangkan untuk yang kuis ini peruntukannya bisa dikuantifikasikan. Jadi kita bisa memperoleh nilai dari sini Bapak Ibu atau poin atau skor yang diperoleh oleh siswa. Sekarang saya akan mencoba yang pembuatan angket atau survei Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita tuliskan dulu judulnya. Misalnya ini survei pembelajaran biologi. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Kita bisa mengambil gambar di sini. Kalau kita klik search ini, dia akan larinya nanti ke Bing. Jadi Bapak Ibu bisa mencari secara otomatis gambar apa yang Bapak Ibu inginkan untuk diletakkan di sini. Oke, sebentar. Nah, kalau kita pilih OneDrive, itu artinya kita akan mengambil gambar yang ada pada OneDrive kita. Sedangkan ini yang upload, kita mau mengambil gambar yang ada di laptop kita. Misalnya contoh saya akan mau mengambil gambar yang ada di laptop saya. Dia akan mengarahkan ke drive mana tempat kita meletakkan foto tersebut atau gambar tersebut. Ini misalnya saya mengambilnya dari sini Bapak Ibu. Ini misalnya ya. Nah, gambarnya langsung muncul di samping ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menaruh instruksi di sini, isikanlah dengan jujur apa adanya. Oke, di survei saya ini saya tidak meminta siswa untuk menuliskan namanya Bapak Ibu, karena saya ingin menilai kelas saya itu seobjektif mungkin. Nah, setelah ini kita lakukan, kemudian kita mengklik ini Add New untuk menambahkan soalannya Bapak Ibu. Pilihannya ada 4, ada berupa choice, text, rating, sama date. Oke, sekarang saya akan mencoba yang pertama kali adalah rating. Nah, di sini saya tuliskan oke, atau mungkin ya, seperti ini. Ini kita bisa membuat dalam bentuk skala rating berupa star, bisa juga kita ganti dengan angka Bapak Ibu. Angkanya juga bisa kita tambah sampai 10 juga bisa Bapak Ibu. Ya, nanti siswa yang akan memilih berapa skornya untuk kita. Kemudian jangan lupa mengklik ini. Ini required ini artinya soalan ini wajib dijawab Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat nanti bentuknya seperti apa, tinggal kita preview. Nah, di sini ada tanda bintang merah. Artinya soal ini harus dijawab baru dia bisa masuk ke soalan berikutnya. Oke, kita tambah soalnya. Ya. Misalnya saya mau mengambil yang ini Bapak Ibu. Oke.
Ini misalnya kita menuliskan, oh sorry, apakah, nah ini siswa bisa menjawab, kita bisa tambahkan, oke seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak mau ini, tinggal di delete, ada pilihannya. Lalu, nah ketika kita mau klik choice, itu di sini Bapak Ibu lihat ada dua. Ini ada multiple answer. Multiple answer ini biasanya digunakan untuk jawaban yang lebih dari satu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengklik ini, multiple answer, jangan lupa Bapak Ibu harus memberikan instruksi bahwa ini bisa dijawab lebih dari satu. Caranya bagaimana? Tinggal diklik di sini, lalu memilih yang subtitle. Ini tinggal dikasihkan instruksi jawaban lebih dari satu misalnya. Oke, begitu Bapak Ibu. Tapi untuk pertanyaan ini saya tidak menginginkan jawaban lebih dari satu. Maka kita bisa menghapusnya Bapak Ibu. Tinggal kita pilih lagi yang di sini, lalu kita hilangkan. Oke, dia otomatis hilang. Misalnya saya mau menambahkan lagi soal, oh sorry. Nah ini ya Bapak Ibu untuk lanjut ke nomor berikutnya yang ini ya, add new. Kemudian saya mau memilih yang teks. Kalau kita pilih teks, ini artinya siswa harus mengetik jawabannya gitu Bapak Ibu ya. Misalnya kita menulis, tuliskan pesan dan kesan belajar biologi. Misalkan, nanti kalau ini dirasa terlalu pendek, Bapak Ibu tinggal mengklik yang long answer, jadi bidangnya jadi lebih luas begitu Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi tentang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang date itu di dalamnya itu berisi tanggalan. Jadi kita bisa siswa nanti bisa memilih gitu tanggal seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk survei yang pembelajaran biologi, saya rasa ini tidak perlu ya, jadi kita bisa delete. Oke, dia akan hilang. Jadi 3 itu, kemudian kalau kita rasa sudah cukup, Bapak Ibu surveinya, untuk mempercantik, kita bisa memilih ini tema Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggantinya, misalnya saya memilih ini ya. Oke, ya seperti itu. Langsung tergantikan dan kita bisa melihat preview tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini juga ada immersive reader untuk membacakan apa yang kita tulis. Nah, jadi tampilannya begini kalau di laptop. Kalau kita lihat di HP, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa survei kita ini disetting. Kita bisa ambil di sini, klik di setting. Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memilih. Kalau Bapak Ibu memilih ini artinya siapapun yang mendapatkan link ini itu bisa menjawab soalannya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu punya banyak kelas ya, bisa. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membatasi hanya kelas tertentu saja, itu Bapak Ibu bisa memilih yang ini Bapak Ibu ya. Kalau ini Bapak Ibu pilih, dia kalau kita tidak mau nama, tinggal kita hilangkan, terus kita bisa mengetik ini. Jadi hanya responnya itu hanya satu orang, hanya satu kali seperti itu ya. One respond per person. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini saya mau memilih yang ini. Jadi siapa saja yang mendapatkan link itu bisa menjawab soalannya. Kemudian kita bisa mencentang ini untuk mendapatkan responsis nanti ke kita. Lalu misalnya
Bapak Ibu mau mensurveinya cukup 1 hari, tinggal nanti Bapak Ibu klik aja ini start date, dia langsung mengarahkan ke tanggal dan juga jam kapan survei ini bisa diisi. Dan ini untuk tanggal mengakhirinya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, lalu yang ini, shuffle question ini kalau Bapak Ibu centang, itu untuk mengacak soal-soal yang ada di sini. Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mengklik ini artinya ketika seseorang itu sudah mengisi kuesioner atau angket kita, jadi akhirnya itu kita bisa mengetik kata terima kasih misalnya atau thank you dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu berkreasi, kemudian kita klik ini. Oke. Ya, seperti itu caranya Bapak Ibu. Kemudian, kalau kita sudah membuat ini, tentu kita menginginkan link. Untuk dapat link, Bapak Ibu tinggal pilih yang di-share. Oke, ini Bapak Ibu copy, linknya itu bisa dari sini. Bisa juga Bapak Ibu ambil dari sini. Ini link yang di sini sama yang di sini itu sama persis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau berupa link, bisa berupa ini QR code. Jadi nanti muncul, nah nanti Bapak Ibu tinggal mendownloadnya. Atau Bapak Ibu mau mengirimkan email, itu juga bisa, tapi menurut saya agak repot ya, satu persatu kita kirimin email. Kemudian Bapak Ibu juga bisa, misalnya Bapak Ibu satu tim, itu Bapak Ibu bisa mengklik ini. Jadi ini untuk mendapatkan link ke tim teaching Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya tim teaching berdua dan ingin membuat 10 soal, jadi satu guru mengerjakan 5, kemudian ambil link ini, share ke guru lain bisa mengedit survei ini Bapak Ibu. Oke, begitu saja. Saya rasa untuk yang form cukup sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.